Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Roman Saputra dengan NIM 4321036. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi sebuah tugas daripada mata pelajaran Public Relation, yaitu tugas menjawab soal daripada mata pelajaran Public Relation, di mana soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian Public Relation, di mana secara dasar kita ketahui public relation ini ialah hubungan masyarakat, di mana merujuk pada praktik komunikasi strategis antara suatu organisasi dan publiknya. Ini melibatkan upaya untuk membangun dan memelihara citra yang positif dan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan berbagai pemangku kepentingan, di mana seperti karyawan, pelanggan, investor media, pemerintah, dan masyarakat umum. Dan secara luas pengertian public relation ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk mempengaruhi persepsi dan sikap publik terhadap suatu organisasi. Dan di mana tujuan utamanya adalah membangun dan menjaga reputasi yang baik, memperkuat hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan, dan menciptakan pemahaman dan dukungan terhadap visi misi dan kegiatan organisasi. Dan yang selanjutnya yaitu beberapa tugas yang dilakukan oleh praktisi public relation meliputi komunikasi eksternal, komunikasi internal, manajemen krisis, advokasi, penelitian dan analisis, di mana pentingnya public relation terletak pada kemampuannya untuk membangun kepercayaan, memperkuat hubungan yang bermanfaat dengan pemangku kepentingan dalam era informasi yang cepat dan saling terhubung. Public relation memainkan peran penting dalam mengelola komunikasi organisasi secara efektif dan menjaga reputasi yang baik. Dan yang selanjutnya yaitu daripada soal kedua, jelaskan sejarah perkembangan public relation. Di mana sejarah perkembangan public relation ini sejarah perkembangan hubungan masyarakat ataupun public relation ini dapat kita ketahui kembali mulai dari zaman kuno. Tetapi public relation modern ini dimulai pada awal ke-20. Berikut adalah poin-poin penting dalam sejarah perkembangannya, di mana pioneers era 1900 sampai 1920. Era ini ditandai oleh tokoh-tokoh seperti Lively dan Edward Burns. Lively dikenal sebagai bapak penghubung masyarakat karena mengembangkan pendekatan transparansi dan mengadvokasi komunikasi terbuka dengan publik. Edward Bernays, keponakan Sigmund Freud, menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dalam praktik public relation dan memperkenalkan konsep-konsep manipulasi sadar, di mana perselisihan era 1920 sampai dengan 1950. Pada periode ini public relation banyak digunakan untuk tujuan persuasif seperti kampanye iklan, propaganda politik, dan pengaruh opini publik. Bernays memainkan peran sentral dalam mengembangkan konsep ini dan menggunakan teknik-teknik psikologis untuk mempengaruhi perilaku dan sikap publik. Dan soal yang selanjutnya yaitu apa saja ruang lingkup pekerjaan public relation. Di mana di sini ruang lingkup pekerjaan public relation ataupun hubungan masyarakat sangat cukup luas dan beragam, tergantung pada organisasi dan industri yang tepat dalam praktis public relation bekerja. Namun beberapa ruang lingkup pekerjaan umum public relation dapat meliputi yang pertama komunikasi eksternal, dan yang kedua komunikasi internal, dan yang ketiga manajemen krisis, dan yang keempat advokasi dan hubungan pemangku kepentingan, dan yang kelima yaitu penelitian dan analisis, dan yang selanjutnya itu branding dan reputasi,
dan di mana ruang lingkup pekerjaan public relation terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam cara-cara berkomunikasi penting bagi praktis public relation untuk memiliki kepentingan keterampilan komunikasi yang kuat, pemahaman dan pemahaman yang begitu jelas terhadap public relation tersebut.